Ya halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Paul Salva di channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing dan sedikit cerita soal pacaran beda agama. Jadi dimana saya juga pernah mengalami suka dengan orang yang beda keyakinan dengan saya, tapi saya melakukan banyak pertimbangan sebelum saya melanjutkan ke tahap pacaran. Jadi memang perlu banyak saya pikirkan apakah hubungannya bisa dilanjutkan atau perlu dilanjutkan atau tidak. Jadi kalau menurut saya sendiri pacaran beda agama itu boleh-boleh aja. Tapi yang mungkin menjadi permasalahan itu adalah ketika teman-teman mau menikah dengan orang atau dengan pasangan teman-teman yang punya keyakinan berbeda dengan teman-teman. Jadi permasalahannya ketika akan menikah itu pasti timbul permasalahan ini, karena biasanya perlu untuk ngikut ke salah satu keyakinan dari pasangan teman-teman atau kepercayaan teman-teman sendiri. Jadi biasanya kalau menikah itu pasti ada yang ngikut ke salah satunya, meskipun ada juga dalam kasus yang mereka menikah tapi tetap dengan keyakinannya masing-masing, jadi jalan dengan keyakinannya sendiri-sendiri, yaitu bagi mereka yang bisa menjalani ya it's no problem. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan permasalahan itu, ya hubungannya akan menjadi sulit karena berbeda dengan pribadinya berbeda, jadi latar belakang agamanya berbeda, cara ibadahnya berbeda, jadi itu akan menjadi permasalahan ketika itu tidak dirembuk atau tidak dikomunikasikan sejak awal. Nah teman-teman, pacaran beda agama boleh kalau menurut saya, karena masih dalam tahap pacaran. Tapi ketika menikah, kalau saya boleh bilang ya, alangkah lebih baiknya carilah pasangan yang seiman. Karena dengan orang yang seiman saja, dengan orang yang satu agama saja, sudah banyak konfliknya, sudah banyak permasalahan, dari latar belakang keluarga, latar belakang karakter, terus kebiasaan-kebiasaannya itu sudah menjadi permasalahan dalam menjalani hubungan. Jadi kalau ditambah dengan perbedaan agama, ya itu akan ada permasalahan baru di luar. Teman-teman harus menerima kekurangan, kelebihan, dan perbedaan agama itu sendiri dari pasangan teman-teman. Jadi sebelum pacaran, kalau menurut saya perlu banyak pertimbangan. Jadi waktu PDKT itu dipertimbangkan dulu matang-matang, dipertimbangkan, diobrolin. Kalau perlu ya perlu banget sih untuk diobrolin sejak awal sebelum melanjutkan ke tahap pacaran. Jadi mending ngomong dari awal. Kalau nggak bisa ya udah nggak bisa, jangan dilanjutin PDKT-nya. Kalau bisa ya carilah solusi untuk bisa hubungannya dilanjutin. Tapi sekalipun teman-teman sudah merembuk, itu belum tentu pun ketika pacaran hubungannya akan lancar langsung ke pernikahan, enggak. Karena ketika pacaran itu pasti banyak konflik yang perlu teman-teman selesaikan, karena itu adalah memang tujuan dari tahap pacaran. Jadi cocok enggaknya itu bisa kelihatan ketika teman-teman berada di tahap pacaran. Jadi kalau menurut saya
yang paling kritikal itu adalah tahap PDKT, karena di tahap PDKT ini memang harus benar-benar tahu, harus benar-benar mengkorek informasi dari orang yang teman-teman deketin, dari orang-orang yang deketin teman-teman. Jadi jangan buru-buru pacaran, tapi PDKT dulu, cari tahu latar belakang agamanya gimana, latar belakang keluarganya gimana, orangnya cenderung gimana. Teman-teman harus tahu dulu. Jadi jangan sampai sudah kebaperan, sudah jalan hubungan pacaran lama, ternyata hubungannya toksik, atau ternyata orangnya gini, orangnya gitu. Jangan sampai kaget ketika pacaran, ternyata orangnya kok tidak sesuai yang saya bayangkan ketika itu. Kalau dalam permasalahan agama ya, ternyata hubungannya gak bisa dilanjutin ke tahap pernikahan karena orangnya gak mau ada yang ngikut, sayanya gak mau, dianya gak mau. Jadi akhirnya bubar juga Pak hubungannya. Jalan satu-satunya adalah putus, selesai hubungannya. Jadi sebelum memutuskan untuk menyakiti diri sendiri karena ujung-ujungnya putus dengan perbedaan keyakinan itu, dan hubungannya juga ujung-ujungnya akan bubar, itu kan menyakiti diri sendiri ya toh. Kita pacaran terus sudah tahu hubungannya nggak bisa dilanjut tapi dipaksakan untuk tetap pacaran, itu kan menyakiti diri sendiri. Jadi sebelum memutuskan untuk melanjutkan hubungan, yaitu perlu diobrolin, banyak-banyaklah ngobrol ketika PDKT. Jangan buru-buru untuk melanjutkan ke tahap pacaran. Jadi saya dulu tuh pernah deket sama orang yang beda agama dengan saya. Ya saya nggak sering sih, beberapa kali deket sama orang yang berbeda agama dengan saya, entah itu Katolik, entah itu ada yang Buddha, atau ada yang bahkan Muslim, ya macam-macam, banyak. Dan kebetulan nggak jadi semua, gagal semua. Ya yang pertama, saya sudah punya pikiran bahwa kalau nikah ya kalau bisa satu agama, dan saya punya prinsip untuk supaya orang yang saya suka atau besok pasangan saya itu ngikut ke agama saya. Tapi ternyata memang waktu PDKT ya saya obrolin itu bisa enggak. Jadi sudah saya pikirkan sejak awal, kalau memang beda agama bisa enggak untuk dibawa ke jenjang pernikahan. Kalau enggak bisa ya enggak saya lanjutin, karena itu akan menjadi sebuah kesia-siaan ketika saya pacaran. Jadi saya tahu kalau misalkan memang gak bisa ya nanti hubungannya akan selesai, tapi kenapa harus saya paksakan? Kalau memang gak bisa dari awal ya sudah, mending gak usah dilanjutin. Nah waktu PDKT memang saya tanya, terus terang saya tanya, kita kan beda agama, terus gimana ke depannya kalau misalkan kamu punya pasangan yang beda agama, terus kalau mau nikah itu gimana? Ternyata gini. Aku maunya cari yang seiman kok, aku maunya cari yang sama aja daripada harus ribut-ribut. Ya udah, berarti memang nggak bisa kan? Ya, memang benar, daripada nanti ujung-ujungnya ribut, nanti ujung-ujungnya hubungannya putus, mending dari awal nggak usah sekalian. Jadi ibaratnya tuh sakit hatinya tuh nggak separah ketika teman-teman sudah pacaran, apalagi sudah pacaran lama, terus ternyata hubungannya memang nggak bisa dilanjutin karena perbedaan agama. Itu akan lebih membuat teman-teman sakit hati, karena patah hatinya sudah teman-teman patah hati karena momen-momen yang teman-teman lewati bersama pasangan itu sudah banyak, terus ujungnya putus karena memang hubungannya nggak bisa dilanjutin.
Jadi kalau teman-teman memang mau bener-bener pacaran beda agama, ya rembuklah dari awal bisa atau tidak. Kalau memang bisa pacaran beda agama, tapi dengan itu teman-teman tahu gimana besok ketika teman-teman mau menikah dengan orang yang teman-teman mau ajak nikah dengan pasangan teman-teman. Jadi udah nggak ada konflik-konflik lagi ketika masa pacaran, karena sudah tahu ini hubungan mau dibawa kemana, terus besok untuk agama gimana, itu diomongin aja dari awal gitu teman-teman. Jadi memang permasalahan pacaran beda agama itu akan menjadi kayak bom waktu ketika teman-teman tidak mengkomunikasikannya sejak awal. Ya suatu saat akan meledak juga, pertanyaannya akan muncul ketika teman-teman mau ngajak nikah yang biasanya pernikahannya gagal karena beda agama dan hubungannya harus selesai, hubungannya harus bubar karena permasalahan beda agama. Jadi silahkan teman-teman kalau memang mau pacaran beda agama silahkan, cuman harus pertimbangkan sejak awal, harus diobrolin sejak PDKT supaya tidak menjadi sakit hati yang terencana. Ya kan bener toh, teman-teman nggak ngobrolin dari awal, ya ujung-ujungnya putus sakit hati, ya itu kan merencanakan sakit hati. Teman-teman udah tahu hubungannya nggak bisa lanjut, hubungannya nggak sampai pernikahan, teman-teman tapi tetap memaksakan untuk melanjutkan hubungan itu, ya itu kan sakit hati yang terencana. Jadi boleh pacaran beda agama, boleh, dengan syarat harus mengkomunikasikan sejak awal. Ketika pacaran boleh saja beda agama, beda keyakinan, tapi ketika pernikahan alangkah lebih baik untuk mengikut atau menjadi sama keyakinannya. Kalau memang nggak bisa ya udah, mending nggak usah dilanjutin, cari yang seiman aja, orang seiman aja. Permasalahannya banyak banget, jangan menambah masalah dengan perbedaan agama. Kita yang sama aja banyak banget yang gagal nikah, kita yang sama aja banyak banget yang setelah menikah cerai, kita yang sama aja sering banget ribut, apalagi beda keyakinannya. Yaitu adalah permasalahan yang baru. Tidak semua orang akan gagal, tapi kebanyakan gagal. Karena saya juga melihat teman-teman saya banyak yang gagal ketika menjalani hubungan beda keyakinan. Ada orang besar yang berhasil, ada, tapi ya nggak banyak orang yang bisa berhasil menjalankan hubungan yang beda agama hingga ke jenjang pernikahan. Karena saya menjalani itu, saya merasakan bahwa ketika saya memutuskan untuk menjalani PDKT dengan orang yang beda agama, itu banyak sekali pertimbangan yang saya lakukan. Bahkan saya sempat galau juga, apakah saya harus tetap melanjutkan PDKT-nya atau enggak. Itu banyak sekali pertimbangan, banyak sekali yang saya gumulkan. Padahal belum tentu juga saya diterima dengan orang itu, belum tentu juga saya bisa pacaran dengan orang itu, tapi itu menurut saya sesuatu yang harus dipikirkan sejak awal. Daripada nanti ternyata oke, saya diterima, tapi akan selesai juga hubungannya ketika membahas soal perbedaan agama ini, membahas ketika mau diajak hubungannya mau diajak ke jenjang pernikahan, ternyata nggak bisa. Jadi kayak sia-sia aja jalani hubungan. Saya udah berjuang untuk mendapatkan dia, ternyata bisa saya bilang ini permasalahan sepele karena beda agama. Ternyata hubungannya selesai karena
beda agama yang tidak diobrolkan sejak awal, tidak dibahas sejak awal. Jadi ya, untuk teman-teman, saran dari saya, silahkan ketika tahu pasangannya atau orang yang dideketin itu beda agama, ya obrolinlah dari awal mau gimana untuk kedepannya. Karena kalau pacaran nggak untuk menikah, ya pacaran untuk apa? Kalau untuk main-main doang, terserah teman-teman mau gimana. Tapi kalau mau ke pernikahan, ya silahkan pikirkanlah dari awal pasangan teman-teman atau orang yang teman-teman deketin. Jangan sampai menyakiti hati dengan terencana. Gitu teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Itu cerita dari saya, semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman supaya teman-teman gak gagal untuk menjalani hubungan, supaya teman-teman tidak merencanakan sakit hati ketika teman-teman tahu orang yang teman-teman PDKT-in itu beda keyakinan dengan teman-teman. Jadi mending gagal di awal daripada sudah berjuang mati-matian, sudah melewati masa-masa bahagia bersama dia, ternyata gagal juga karena permasalahan beda agama ini. Kelihatannya sepele, cuman karena beda agama doang, tapi ini adalah permasalahan yang menurut saya cukup serius, karena soal keyakinan itu tidak mudah untuk dirubah. Oke teman-teman, mungkin sekian masukan dari saya, semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian, supaya teman-teman itu tidak gagal dalam menjalani hubungan ketika tahu PDKT teman-teman itu beda agama dengan teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Dadah.